Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berjudul kasih Tuhan dan kepastian keselamatan jiwa. Saya yakin di dalam hidup ini tidak ada yang lebih indah daripada kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah yang terindah, adalah yang termahal, adalah yang termanis, yang paling luar biasa yang dapat dirasakan oleh seorang manusia, yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Dan saya yakin di dalam tiap hati umat manusia, tiap-tiap orang di antara kita merindukan kasih yang sejati. Tidak ada yang tidak mau dikasihi. Semua, laki, perempuan, anak, tua, dewasa, siapa saja di dalam dunia ini merindukan kasih. Tetapi sayangnya banyak orang mencari kasih di tempat-tempat yang salah dan berpikir itulah dia kasih sejati dan dapat memuaskan mereka. Tetapi kita mengerti, kita diingatkan lagi pada pagi hari ini bahwasanya kita berasal dari Tuhan. Kita memang tinggal di dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Tuhan, dan satu-satunya yang dapat memuaskan kita adalah kasih Tuhan, kasih pencipta kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, biar firman Tuhan pada hari ini membuat kita semua menerima kasih Tuhan. Tidak ada kita yang menolak kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu adalah pemberian. Sama seperti kalau di dunia ini seseorang memberikan kepada kita suatu barang, kita dapat menerimanya atau kita dapat membiarkannya, mengacuhkannya, bahkan menolaknya. Kasih Tuhan telah tersedia bagi kita, dan hanya itu yang dapat memuaskan kita. Marilah pada hari ini kita terima kasih Tuhan. Hari ini sesuai dengan judul firman Tuhan, biarlah kita juga semuanya memiliki kepastian keselamatan jiwa kita. Jadi bukan sekedar menerima keselamatan jiwa, tetapi memiliki kepastian akan keselamatan jiwa itu sampai akhirnya kita pulang ke rumah kita yang kekal di sorga. Karena memang keselamatan jiwa kita adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Matius 16 ayat 26 berkata, apakah gunanya seorang beroleh seisi dunia ini tetapi jiwanya binasa? Artinya kalaupun mungkin jika seseorang dapat beroleh seluruh harta kekayaan dunia dan bahkan memiliki popularitas di seluruh dunia ini, namun kemudian dia kehilangan nyawanya, artinya dia kehilangan jiwanya. Dia tidak tahu sesudah dia mati meninggalkan dunia ini, apakah dia mewarisi hidup yang kekal di sorga atau justru masuk ke dalam hukuman yang kekal di neraka. Maka sesungguhnya semua kekayaan, semua popularitas, ketenaran yang dia miliki adalah sia-sia saja. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat 26 tadi, saudaraku. Apa gunanya seorang beroleh seisi dunia ini tetapi jiwanya binasa? Dalam buku Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27 dikatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Maka ayat ini berarti semua manusia sudah ditetapkan untuk hidup satu kali dan mati satu kali, lalu harus menghadap penghakiman Tuhan. Apakah dia masuk sorga atau masuk neraka? Jadi kehidupan ini tidak berhenti ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita di dunia. Kehidupan kita berlanjut di dalam kekekalan. Dan hari ini kita diingatkan lagi dan lagi bahwasanya keselamatan jiwa kita hanya dapat kita peroleh oleh karena iman, oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang dapat memberikan keselamatan selain daripada nama Yesus. Nama di atas segala nama. Hanya dialah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan ingatlah, kita tadinya ada dalam kegelapan setan, dipindahkan Tuhan ke dalam kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan terang. Dan jangan pernah mau kembali ke dalam kerajaan gelap. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam siapa kita memiliki penebusan kita, Bapak Ibu Saudara?
di dalam Yesus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9 mengatakan dengan sangat jelas. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.